وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang begitu banyak. Di antara keutamaannya, yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kulli amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Malam yang diberkahi dalam ayat di atas adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana ditafsirkan pada surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah yang tak terhingga. Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbit fajar. Kemudian keutamaan yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. An-Nakhai mengatakan amalan ketika malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Bagaimana Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat, dan amalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada salat dan puasa pada 1000 bulan yang bukan merupakan Lailatul Qadar. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang ketiga, orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan salat akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar terjadi? Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil kemungkinan lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan tanggal pastinya Lailatul Qadar terjadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan telah menyebutkan 40 pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan
pengetahuan tanggal pastinya terjadi Lailatul Qadar adalah agar manusia, agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini tentunya berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya. Justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda Lailatul Qadar, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun itu semua barulah tampak setelah malam tersebut berlalu. Di antara dalil perkataan beliau di atas adalah hadis Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, malam ini adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika demikian, maka seorang muslim tidak perlu mencari-cari tanda Lailatul Qadar karena kebanyakan tanda yang ada munculnya setelah malam itu berlalu. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, niscaya ia akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki kemuliaan malam Lailatul Qadar, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di di 10 terakhir bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan penuh khidmat sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام ونفوسنا